Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kewidin Sofi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Jombang, dan dalam video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 9 dengan materi Text Cerpen, topik mengidentifikasi unsur intrinsik sebuah karya. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Problem Based Learning dengan menggunakan strategi permainan word wall. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita coba cek semangatnya ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, begitu ya, harus semangat pokoknya. Setiap belajar kita harus mulai dengan semangat. Jadi biar pelajarannya bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, sebelum kita mulai hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Lengkap ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Kalian harus jaga kesehatan selalu agar kita punya jasmani dan rohani yang optimal, jadi biar bisa belajar terus ya. Baik, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini seperti biasa kalau Pak Kowi yang masuk berarti kita masuk di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mengawali ini Bapak punya jadwal baru nih untuk pelajaran Bahasa Indonesia ya. Nanti kalau Bapak Kowi bilang Bahasa Indonesia, kalian jawab, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya. Begitu, ngerti ya? Jadi kalau Pak Kowi bilang Bahasa Indonesia, ini bahasaku, tangan kanan mengepal, jati diriku, tangan kiri mengepal, bahasa pemersatu, jaya, begitu. Baik, siap? Siap ya? Coba, bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya. Sekali lagi, bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu, jaya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Bapak senang kalau kalian semangat ini ya, jadi semakin semangat mengajarnya ya. Baik, silakan tolong dinyalakan proyektornya ya, Ketua Kelas silakan. Baik, sebelum kita masuk di materi pada hari ini, kita coba mengingat kembali materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar tentang teks apa? Cerpen. Teks cerpen. Kita sudah belajar di apa saja di teks cerpen? Pengertian, kemudian ciri-ciri. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pengertian cerpen? Saya. Oke, coba ini Radif. Baik Radif, coba jelaskan apa pengertian cerpen. Cerita yang hanya memiliki satu konflik. Cerita yang hanya memiliki satu konflik. Luar biasa, tepuk tangan untuk Radif. Baik, luar biasa. Terima kasih Radif ya. Kemudian setelah pengertian kita belajar tentang ciri-ciri ya. Nah, apa aja ciri-ciri dalam cerpen? Yang pertama, tulisannya tidak sepanjang novel. Yang kedua,
Jumlah kata tidak lebih 10.000. Kemudian menceritakan kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak menceritakan semua kisah tokohnya. Kemudian yang kelima, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. ya, diksinya sederhana. Kemudian Bersifat fiktif, kemerdekaan, ya, bersifat fiktif. Kemudian menceritakan satu menceritakan satu kejadian saja. Kemudian membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama. membaca tidak butuh waktu yang lama. Nah, itu adalah ciri-ciri cerpen. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru dari teks cerpen. Nah, silakan disimak di monitor ya. Ini ada ilustrasi gambar, ini yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai unsur pembangun sebuah karya yang kita fokus di pembangun dari dalam atau intrinsik pada sebuah teks cerpen. Tapi sebelumnya, coba kalian lihat di sini ada ilustrasi gambar rumah, kemudian di sebelahnya ada beberapa potongan-potongan dari rumah ya, ada atap, ada jendela, dan sampai lain sebagainya. Ini ada hubungannya dengan materi kita unsur intrinsik. Kira-kira siapa yang berani menjelaskan maksud dari gambar ilustrasi ini? Ya, coba Tari, jelaskan. Gambar analogi tersebut memiliki arti bahwa sesuatu dapat dikatakan rumah jika Ya. terdapat unsur-unsur seperti atap, jendela, pintu, teras, dan pohon. Jika hanya terdapat salah satunya, jika hanya terdapat pintu, tidak ada jendela dan atap, maka tidak bisa dikatakan rumah. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tari. Nah, jadi yang dijelaskan oleh teman kalian, Tari, jadi inilah hubungannya dengan unsur intrinsik pada cerpen ya. Jadi ibaratnya rumah ini adalah sebuah cerita, pecahan-pecahan kecil yang ada di sampingnya itu adalah unsur-unsurnya. Jadi unsurnya itu pasti ada semuanya. Kalau hanya ada satu unsur dan yang lain tidak ada, maka dia tidak akan bisa menjadi sebuah cerita. Jadi kita hari ini sesuai dengan materi kita akan belajar mengenai unsur intrinsik. Nah, kira-kira nih, kan unsur intrinsik biasanya diajarkan di kelas 7 ya, di teks fabel kalau nggak salah ya. Dan di kelas 8 juga ada. Masih ingat enggak unsur intrinsik ada apa aja? Coba, ada apa aja? Ada ya alur, tema, tokoh, penokohan, apalagi? Apalagi? Penokohan. Sudut pandang. Ya, masih banyak yang lupa kan kayaknya ya. Nggak apa-apa, karena memang kita hari ini akan mengulasnya lagi, tapi Bapak tidak akan menjelaskannya. Kalian sendiri nanti yang akan mencari tahu apa saja unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Dan kalian akan mengetahuinya melalui sebuah permainan atau game. Nah, jadi ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, bisa dilihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan kegiatan detektif bahasa, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra yang dibaca dengan benar. Jadi nanti kalian seolah-olah adalah seorang detektif. Nanti ada permainan yang kalian akan mencari tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Ya, sesuai dengan instruksi Bapak di grup WhatsApp, kalian sudah membawa gawe masing-masing ya. Nah, habis ini kita akan mulai permainannya, tapi sebelumnya kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ya. Sudah bawa bagi di grup WhatsApp ya kelompoknya, dan kelompok itu adalah hasil dari tes diagnostik yang sudah Bapak kirim di pertemuan sebelumnya. Jadi itu sudah Bapak kelompokkan sesuai dengan hasil diagnostik ya. Jadi silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A di sebelah sini, kelompok B, kelompok C, D, dan E. Yuk silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatannya ya, kalian dengarkan dulu Bapak. Jadi Bapak mau menjelaskan terkait manfaat ketika kalian mempelajari pembelajaran kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi unsur intrinsik dalam sebuah karya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, nanti kalian ketika sudah memahami bagaimana cara mengidentifikasi sebuah unsur intrinsik dalam karya, ini akan membuat kalian lebih paham, lebih mengerti bahwa oh ternyata gunanya kita mempelajari ini, kita bisa tahu bahwa dalam cerita yang kita baca, nanti misalnya kalian membaca cerita-cerita yang novel atau mungkin cerita yang lain, cerpen ya, kalian bisa tahu bahwa cerita-cerita tersebut pasti terbentuk melalui unsur-unsur yang kita pelajari hari ini.
Jadi di dalamnya pasti ada unsur pembangun seperti tema, tokoh, penokohan, alur, dan lain sebagainya. Jadi Bapak harap kalian dalam pembelajaran kali ini bisa lebih fokus, serius tentunya, sehingga kalian bisa benar-benar memahami konsep dari pembelajaran kali ini dan bisa mendapatkan manfaatnya. Karena ini sangat berguna ya anak-anak, apalagi ini berhubungan dengan literasi. Jadi ketika kalian nanti mau menulis atau membuat sebuah cerita, tentunya kalian harus memahami step yang namanya unsur pembangun sebuah karya. Jadi ketika kalian sudah memahami unsur-unsur yang ada di dalam sebuah karya, pasti kalian bisa membuat sebuah cerita dengan sangat baik dan sesuai dengan standar, karena kalian sudah mempunyai konsep unsur intrinsik dalam sebuah karya. Jadi Bapak harap kalian bisa lebih serius, lebih fokus, karena manfaatnya ini sangat dalam sekali, manfaatnya sangat berguna bagi kalian yang nantinya ingin membuat sebuah cerita. Dan juga ini nanti akan kita teruskan di pembelajaran berikutnya ya. Kita masih belajar unsur intrinsik di hari ini. Sampai berikutnya kita nanti belajar mengenai menyusun atau membuat sebuah cerita pendek. Jadi modalnya adalah ya ini pembelajaran untuk mengenali atau menganalisis sebuah unsur intrinsik dalam sebuah karya. Oke? Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, jadi ini adalah kelompok dari hasil diagnostik atau tes awal. Jadi itu untuk membedakan konten yang akan kalian analisis nanti ya. Jadi kan kemarin pertanyaan Bapak di pertemuan sebelumnya di diagnostik ada yang pertanyaan bacaan tema apa yang kalian sukai, ada yang jawab temanya cinta, ada yang temanya misteri, ada yang temanya pembunuhan. Waduh, ada yang psikopat di kelas ini ya. Ada yang lain-lain. Nah, itu untuk membedakan, mengelompokkan kira-kira yang sukanya cinta nanti saya kelompokkan sesuai dengan temanya, yang sukanya misteri saya sesuaikan dan lain sebagainya ya. Nah, sebelumnya ini Bapak bagikan dulu untuk lembar kerja kalian ya. Ini per kelompok 1, saya bagikan dulu. Ini kelompok, ya, silakan. Nanti Bapak jelaskan ya. Kalian terima dulu. Baik, jadi kalian silakan simak di monitor, Bapak jelaskan untuk LKPD-nya. Nah, di LKPD itu nanti di situ ada kolom nama kelompok ya. Jadi tulis teman-teman kalian, nama teman kalian di kolom yang tersedia. Kemudian nanti di situ ada kolom materi pada hari ini. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak tidak akan menjelaskannya. Kalian cari tahu sendiri melalui permainan. Permainannya menarik, nanti Bapak kirim linknya di grup WhatsApp ya. Nanti kalian bermain untuk permainannya. Setelah bermain, nanti kan ada hasilnya. Kalian klik hasilnya, di situ jawabannya sudah tertera. Lalu kalian tulis pada tabel yang tersedia ya. Pada tabel yang tersedia situ kamu tulis semuanya yang apa kamu temukan. Kemudian di lampiran yang kedua kamu balik ya. Nah, di sini ada bacaan. Nanti Bapak bagikan bacaan cerpennya, tapi cerpennya tidak panjang, melainkan hanya 3 paragraf atau yang kita sebut dengan pentigraf. Karena sesuai dengan hasil diagnostik, selain tema yang kamu minati, kamu kan sukanya baca yang bacaannya nggak panjang ya. Makanya Bapak sesuaikan, nanti kamu baca dan setelahnya barulah kamu analisis unsur intrinsiknya pada LKPD yang tersedia. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, terkait permainannya ini Bapak jelaskan terlebih dahulu ya permainannya. Baik, jadi inilah bentuk permainan yang akan kalian mainkan nanti ya. Ini permainannya seperti permainan apa ini? Pac-Man ya, kalian udah tahu ya. Nah, ini ada rintangannya, nanti ada musuh-musuhnya yang akan mengejar kalian. Nah, kalian nanti menuju ke ruangan-ruangan yang berisi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Misal ini pertanyaannya apa ini? Karakter atau sifat pelaku dalam cerita. Ini jawabannya apa berarti? Penokohan, berarti kalian harus menuju ke ruang yang bertuliskan penokohan, tapi tetap nanti ada rintangan-rintangannya, jangan sampai ketangkap ya. Misalnya kalau nanti kalian salah ruangan, pasti kalian akan mati kan ya, tapi nggak usah khawatir karena nanti kalian punya kredit nyawa sebanyak 3. Jadi kalian punya stok nyawa ada jumlahnya 3, jadi kalian bisa mati berkali-kali tapi bisa hidup. Tapi kalau udah 3 udah habis, ya nggak bisa hidup lagi. Jadi jangan sampai kalian nanti gagal ya. Nah, untuk permainan ini nanti kalian bermainnya secara individu. Jadi semuanya memainkan permainan ini karena ini langsung juga dinilai. Jadi ini semacam seperti assessment as learning. Jadi tugas yang juga sekalian kalian belajar. Jadi dalam penugasan ini kalian menyelesaikan tugas ini kalian juga belajar mengenai unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita pendek. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Siap bermain? Siap.
Baik, Bapak kirim link permainannya di grup WhatsApp kalian. Silakan dicermati gawainya ya. Baik, sudah masuk di grup WhatsApp kalian ya? Ya, silakan kalian klik untuk link itu, nanti tertuju ke portal permainannya. Nah ya, seperti ini. Silakan kalian masukkan nama kalian ya. Baik. Jangan dimulai dulu, nunggu instruksi. Sudah dimasukkan semua? Sudah ya? Baik. Siap? Permainan dimulai dari sekarang. Silakan diklik start. Permainan sudah selesai dan inilah hasilnya. Jadi alhamdulillah semuanya benar, tapi secara durasi ini disesuaikan peringkatnya berdasarkan yang tercepat menyelesaikan. Ini yang peringkat pertama ada Zufar Bimo. Mana Zufar Bimo? Iya, tepuk tangan untuk Zufar Bimo ya. Ini raja gamer ya. Ngecit apa enggak tadi? Enggak ngecit ya. Oke. Baik. Nah, tentunya kalian sudah memahami unsur intrinsik ya melalui permainan tadi. Gimana menurut kalian? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, sekarang coba Bapak cek tadi unsurnya sudah kalian temukan ada apa aja yang pertama? Ada tema, kemudian tokoh, kemudian penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Ya, coba Bapak cek pemahaman kalian ya. Unsur yang berisi pesan moral dalam cerita disebut amanat. Unsur yang berisi sifat dari pelaku disebut penokohan. Unsur yang berisi pelaku dalam cerita tokoh. Unsur yang berisi keterlibatan pengarang dalam karyanya sudut pandang. Baik, bagus, sudah paham semuanya. Berarti sudah siap menganalisis cerita pendek pada hari ini ya. Nah, ini langsung saja Bapak bagi ya. Bapak bagi ceritanya di grup WhatsApp kelas kita ya. Silakan kalian cek gawai kalian. Ya.
Nah, itu di ceritanya sudah Bapak bagi ya. Ada cerita untuk A, berarti untuk kelompok A. Cerita untuk B, berarti kelompok B. Ceritanya beda-beda. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, menyesuaikan dengan hasil tes diagnostik. Jadi ada perbedaan kontennya. Jadi ada yang ceritanya cerita tentang kisah cinta, ada yang tentang kisah misteri, ada yang tentang kisah persahabatan, sesuai dengan minat kalian yang sudah dihasilkan dari tes awal pada pertemuan yang lalu ya. Sudah diterima semuanya? Sudah ya? Silakan kalian baca, setelah itu kalian analisis unsur intrinsiknya. Kalian temukan tokohnya siapa saja, penokohannya sifatnya bagaimana, temanya apa, alurnya bagaimana, latarnya apa aja, ditulis di LKPD yang lampiran kedua ya. Sudah jelas? Bisa dipahami? Ya, Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Baik, waktu mengerjakan sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik. Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian mengenai analisis unsur intrinsik pada cerita yang sudah kalian baca tadi. Baik, kita mulai dari kelompok yang pertama. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan. Yang lain mengamati ya. Nanti kalian menanggapi bagaimana hasil analisis mereka, apakah sudah jelas ataukah belum. Silakan, kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Saling Diam. Tema dari cerita ini adalah saling mencintai dalam diam. Tokoh Vina dan Andi. Penokohan: Vina siswa biasa memendam perasaan. Andi siswa terkenal, bertalenta dan sopan, pemendam perasaan. Alurnya maju. Latar waktu pagi dan siang. Latar tempat sekolah, latar suasana senang. Sudut pandang tidak terlihat, gaya bahasa tidak baku. Amanat kita harus lebih berani mengungkapkan isi hati kita. Baik, bagaimana? Sudah jelas? Sudah, baik. Tepuk tangan untuk kelompok A. Terima kasih, bisa kembali ke tempat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan kelompok B maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B ingin mempresentasikan cerita berjudul Konvoi Masa Lalu. Temanya adalah pertemuan dengan seorang mantan kekasih, tokoh si aku dan si wanita, penokohan si aku mudah khawatir dan peduli, si wanita tidak fokus, gelisah dan frustasi. Alurnya maju, latar waktu sore,
latar tempat jalan raya dan di tepi jalan. Latar suasana dingin selepas hujan, sudut pandang pengarang tidak terlibat, gaya bahasa tidak baku, amanat kita harus berempati terhadap situasi orang lain. Terima kasih. Baik, bagaimana? Sudah jelas? Jelas ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Bisa kembali ke tempat ya, kelompok B ya. Berikutnya kelompok C, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan cerita yang berjudul Inikah yang dinamakan Jatuh Cinta. Temanya adalah jatuh cinta. Tokoh Mira, Dira, dan si lelaki. Penokohan Mira pemalu, Dira perhatian dengan teman, lelaki ramah. Alur maju. Latar waktu pagi. Latar tempat sekolah. Latar suasana senang. Sudut pandang tidak terlibat. Gaya bahasa tidak baku. Amanat jangan takut mengungkapkan isi hati. Baik, sudah jelas? Sudah ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Terima kasih, bisa kembali ke tempat. Baik, hari ini kalian sudah sangat luar biasa bisa menyelesaikan tugas menganalisis unsur intrinsik pada cerita pendek yang berupa pentigraf yang sudah kalian terima ya. Hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Nanti tinggal Bapak cek saja untuk penilaiannya ya, karena kalian tadi kan kontennya atau teks ceritanya itu beda-beda. Jadi nanti tinggal Bapak koreksi aja. Jadi hari ini kalian ada 2 penilaian. Yang pertama tadi ketika bermain ya, menemukan materi-materi unsur intrinsik itu secara individu, dan ini yang secara berkelompok ya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran, jadi saatnya kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita sudah belajar tentang unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ada apa aja? Tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, amanat, gaya bahasa ya. Coba, unsur yang berisi intisari dari sebuah cerita disebut tema. Unsur yang berisi pesan moral disebut amanat. Unsur yang berisi runtutan peristiwa disebut alur. Unsur yang berisi waktu, tempat, dan suasana latar. Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Nah, kira-kira nih kalau tadi kita kan sudah belajar dengan permainan, itu tadi permainan word wall namanya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini dengan permainan? Menyenangkan ya? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, selebihnya nanti kita bisa bermain lagi di pembelajaran berikutnya dengan permainan yang berbeda. Bapak masih punya banyak sekali opsi permainan yang macam-macam ya. Baik, sebelum kita akhiri ada tindak lanjut pembelajaran. Jadi silakan di rumah dipelajari kembali unsur intrinsiknya, karena di pertemuan depan kita masih di materi unsur intrinsik. Kalau hari ini kan kalian menganalisisnya secara berkelompok dan objek teksnya itu pendek, 3 paragraf aja. Nah, pertemuan depan teksnya lebih panjang, lebih kompleks, lebih rumit, dan kalian nanti individu. Jadi untuk memastikan dan lebih memantapkan pemahaman kalian. Jadi silakan dipelajari di rumah terkait unsur intrinsik. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan terkait unsur intrinsik? Tidak ada? Paham semuanya ya? Paham, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dulu dengan doa ya. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa selalu belajar dan juga budayakan literasi, perbanyak membaca ya. Sebelum Bapak tutup, kita cek semangat bahasanya dulu ya, masih ingat apa enggak? Coba, bahasa Indonesia, ini bahasaku, jati diriku, bahasa pemersatu. Jaya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, terima kasih atas partisipasi luar biasa pada hari ini. Bapak minta maaf apabila ada kekurangan. Kita berjumpa lagi di pertemuan pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bisa bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.